Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna wa illa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Perkenankanlah kami mewasiati diri saya pribadi khususnya dan para jamaah sekalian, marilah setiap saat, setiap waktu senantiasa kita menambah kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kadar takwa yang sesungguhnya, yaitu menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya tidak ada perbedaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala antara si kaya dan si miskin. Tidak ada perbedaan di hadapan Allah antara pejabat dan rakyat. Namun hanya nilai ketakwaanlah yang membedakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alangkah beruntung dan bahagianya kita semua yang digolongkan termasuk orang-orang muttaqin, karena kelak akan mendapatkan tempat dan makom yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam surah Al-An'am ayat 160 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalha. Barang siapa yang membawa amal baik, maka baginya akan mendapat pahala 10 kali lipat kebaikan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dikisahkan pada suatu hari Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yaitu putri Rasulullah tercinta dan merupakan istri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menginginkan satu buah delima. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib segera berangkat ke pasar untuk mencari buah delima yang diinginkan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra tersebut. Namun tatkala mengingat waktu itu uang yang dimilikinya hanya terbatas, maka Sayyidina Ali hanya mampu membeli satu buah delima. Kemudian setelah mendapatkan buah delima dari pasar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib segera pulang. Namun di tengah perjalanan dia ditemui seorang yang miskin, seorang peminta-minta yang menginginkan pula buah delima yang dibawa oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka Sayyidina Ali pun memberikan separuh delima yang dibawanya dari pasar yang telah beliau beli tadi. Kemudian sesampainya di rumah diberikan buah delima yang tinggal separuh tadi kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan kemudian
Sayyidina Ali bin Abi Thalib menceritakan kepada istrinya bahwa buah delima yang separuhnya tadi diberikan kepada orang miskin yang meminta-minta di tengah jalan. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Tidak berselang lama kemudian diketuklah pintu dari rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sayyidina Ali bergegas untuk membukakan pintu. Ternyata yang datang adalah sahabat Salman Al-Faris. Ia berdiri di depan pintu dengan membawa 9 buah delima. Rasulullah SAW mengutus kepada Salman Al-Faris untuk memberikan 10 buah delima kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Namun hanya 9 yang diberikan, yang 1 disimpan oleh Salman Al-Faris. Kemudian Salman Al-Faris berkata kepada Sayyidina Ali, "Ya sahabat, ini ada buah delima dari Rasulullah SAW untuk putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra." Kemudian Sayyidina Ali berkata, "Kalau benar ini dari Rasulullah SAW, pasti jumlahnya 10, bukan hanya 9. Mendengar hal itu, Salman Al-Farisi langsung kaget, terkejut. Lalu bertanya, "Bagaimana engkau tahu, wahai Sayyidina Ali?" Kemudian Sayyidina Ali menjawab, "Karena saya ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang membawa satu kebaikan, satu amal baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya." Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sedekah amal yang kita berikan kepada orang lain bukan hanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin sedekah akan dihindarkan dari beragam bencana dan malapetaka. Rasulullah SAW bersabda, "Da'u mardhakum bisadaqah." Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Seorang ulama besar, Al-Alamah Al-Yafi, dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib menuturkan sebuah kisah pada masa Nabi Saleh alaihissalam. Hiduplah seorang tukang tato yang jahat, suka mengganggu orang dan merusak pakaian orang-orang. Lalu sekelompok orang itu menemui Nabi Saleh alaihissalam dan berkata, "Wahai Nabiullah, doakan orang tukang tato ini agar ditimpa musibah karena dia suka mengganggu dan merusak pakaian-pakaian kami." Kemudian Nabi Saleh alaihissalam berdoa agar tukang tato tersebut pulang dalam keadaan tidak selamat. Namun pada sore harinya Nabi Saleh alaihissalam kaget melihat tukang tato tersebut pulang dengan selamat dan membawa sebuah bundelan. Di dalam bundelan itu ada seekor ular yang ganas dan sangat berbisa. Lalu Nabi Saleh alaihissalam bertanya, "Wahai tukang tato, apa yang kamu lakukan tadi pagi sebelum berangkat sehingga kamu selamat kembali pulang?" Tukang tato menjawab, "Saya berangkat dengan membawa 2 buah roti. Yang 1 roti saya sedekahkan kepada orang lain dan yang 1 saya makan sendiri." Lalu Nabi Saleh berkata, "Benar, Allah telah menyelamatkan kamu dari bahaya malapetaka ular yang bersembunyi di dalam bundelan yang kamu bawa."
lantaran sedekah yang kamu lakukan pagi hari tadi. Lalu Nabi Soleh berkata, pergilah kamu dan bertaubatlah. Lalu tukang tato itu pun bertaubat dan tidak melakukan kejahatan yang telah dia lakukan lagi. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita harus mengetahui serta menyadari kalau sedekah termasuk salah satu amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berjanji hendak menganugerahkan berlipat-lipat pahala bagi mereka yang suka menginfakkan sebagian dari hartanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamathali habbatin ambatat sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah itu sebagaimana sebutir benih yang akan menumbuhkan 7 bulir atau 7 tangkai, dan pada setiap bulirnya atau setiap tangkainya terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang dikehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat tersebut menerangkan bahwa pahala sedekah akan dilipat gandakan sampai dengan 700 kali. Namun dalam surat Al-An'am yang telah kami bacakan terdahulu tadi, ayat 160 menyebutkan kalau amal kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat. Dengan mentelaah ayat-ayat tersebut, sebagian ulama membagi sedekah menjadi 4 kategori. Yang pertama, sedekah yang pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kali, yaitu sedekah yang diberikan kepada fakir miskin atau mereka yang membutuhkan. Yang kedua, sedekah yang pahalanya dilipat gandakan menjadi 70 kali, yaitu sedekah yang diberikan kepada orang yang membutuhkan dan merupakan orang-orang dekatnya. Yang ketiga, sedekah yang pahalanya dilipat gandakan menjadi 700 kali, yaitu sedekah yang diberikan kepada kerabatnya. Sedangkan kategori yang keempat, sedekah yang pahalanya dilipat gandakan menjadi 7.000 kali, yaitu sedekah yang diberikan kepada orang yang mencari ilmu. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwa sedekah tidak hanya terbatas dengan harta benda semata, tetapi bisa dengan nasihat, senyuman, tenaga dan sebagainya sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana lahu malun fal yasaddaqa bimal, wa man kana lahu ilmun fal yatasaddaq bi ilmihi, wa man kana lahu quwwatun fal yasaddaqa bi quwwatihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki harta, maka sedekahlah dengan hartanya. Siapa saja yang memiliki ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmunya. Sedangkan siapa saja yang memiliki tenaga, maka sedekahlah dengan tenaganya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, betapa besar pahala yang dianugerahkan Allah kelak di hari kiamat bagi mereka yang bersedekah. Namun sebenarnya manfaat orang yang dermawan tidak hanya bisa dinikmati di akhirat saja, tapi juga bisa dinikmati di dunia ini. Mereka akan disenangi oleh sesama, hidupnya tenang dan akan mendapatkan ridho yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala.
Sebaliknya bagi orang yang enggan bersedekah, niscaya akan dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat orang sekitarnya. Hidup gelisah serta bakhil tidak menjadikan seseorang akan bertambah kaya. Yang paling mengkhawatirkan, kikir bisa menyebabkan masuk neraka. Nabi SAW bersabda yang artinya, dermawan merupakan pohon yang akarnya berada di surga dan cabang-cabangnya menjulur ke dunia. Barang siapa yang bergantung pada cabang tersebut, niscaya akan mengantarnya sampai ke surga. Kikir adalah pohon yang akarnya berada di neraka dan cabang-cabangnya menjulur ke dunia. Siapa saja yang tergantung pada cabang tersebut, niscaya akan mengantarkannya ke neraka. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tentang sedekah, Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah kalian atas nama kalian sendiri ataupun atas nama orang-orang yang telah meninggal, walaupun dengan seteguk minuman. Jika tidak mampu, maka sedekahlah dengan ayat-ayat Allah. Jika kalian tidak mengetahui sedikit pun dari Al-Quran, maka sedekahlah dengan mendoakan, dengan memintakan ampunan dan belas kasihan. Maka sesungguhnya kalian telah dijanjikan oleh Allah dengan ijabah atau akan dikabulkan doa-doa kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Intinya monggo, harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, di sana ada hak-hak orang lain, hak-hak fakir miskin, hak-hak yatim piatu, hak-hak sabilillah. Untuk itu monggo jangan jangan segan-segan untuk menafkahkan sebagian harta kita, karena itu akan melapangkan jalan-jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu alaikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfiruhu rabbakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukri lahu ala taufiqihi wa imsali. Asyhadu an la ilaha illallah wa antahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ambiyaika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum man amwat. Rabbana la tuzigh qulubana wa hadina wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa idza'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.